Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Haidar Akmal Al-Fikri dengan NIM 22846006. Oke, pada mata kuliah Literasi di SD, pada pertemuan yang ke-8, review buku minggu ke-8 juga, saya tetap meneruskan membaca buku Quiet, karya Susan Cain, di mana daya introvert di dalam dunia yang tidak bisa berhenti bicara ini. Saya meneruskan bacaan pada bab ke-8 bagian ketiga, di mana judulnya adalah kekuatan lembut, di mana subjudulnya adalah orang Asia Amerika dan model ekstrovert. Pada bagian ketiga ini, pada bab ke-8 diawali dengan sedikit quotes dari Mahatma Gandhi. Dengan cara yang lembut, kau dapat mengguncang dunia. Nah, jadi teman-teman, setelah sebelumnya kita mendengar di buku ini menceritakan bagaimana Nabi Musa sebagai orang atau Nabi yang memiliki kepribadian introvert, yang kemudian ditemani oleh Nabi Harun sebagai pembicaranya. Kemudian kita juga menemukan kisah dari Nikola Tesla, lalu Newton yang sedang menyendiri di bawah pohon apel, dan selanjutnya kita akan mendengar bagaimana kisah Mahatma Gandhi menjadi seorang introvert pada bab 8 ini. Pada intinya, bab ke-8 ini membedakan bagaimana seorang Asia dan juga seorang Amerika, di mana tentu saja manusia atau orang Asia pada buku ini dijelaskan bahwa kebanyakan bahkan memang memiliki budaya yang berkaitan erat dengan kepribadian introvertnya. Sedangkan Amerika ia lebih memiliki kepribadian yang extrovert, di mana ia memiliki kebebasan baik berpendapat maupun berperilaku. Singkatnya, pada bab 8 itu isinya seperti itu. Namun jika diperdalam kembali, memang orang Asia itu lebih banyak diam dan juga lebih banyak berpikir daripada berbicara. Sedangkan orang Amerika atau orang Eropa lebih suka berbicara, bahkan jika idenya belum sebegitu matangnya. Jadi memang pada buku ini menceritakan bagaimana seorang siswa high school yang bernama Mike Way, entah campuran Asia Amerika atau memang pure dari Asia kemudian bersekolah di Amerika atau di luar negeri. Ia masih menginjak SMU atau SMA, setingkat SMA, SMK di kita. Jadi wawancarai oleh seorang penulis, Susan Cain, bahwasanya sebelumnya ia menjadi seorang introvert, orang Asia yang introvert itu tidak terlalu dihargai ketika ada di lingkungan Eropa gitu. Sedangkan ketika ia berpindah ke bagian lain, di sisi lainnya Amerika, di California, bernama kota Cupertino. Jadi lingkungan tersebut memang sedikit didominasi oleh orang-orang Asia. Jadi Mike Way ini dapat dengan nyaman ketika ia berperilaku apa adanya sebagai seorang introvert, karena bahkan orang-orang di sekitarnya pun lebih menghargai ia sebagai orang yang rendah hati dan juga tidak terlalu mendominasi atau tidak terlalu banyak berbicara. Sedangkan orang-orang Barat, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa mereka itu lebih suka orang-orang yang banyak berbicara, bahkan memang dilatih untuk berbicara, bagaimana bernegosiasi, berpresentasi, juga berpendapat seperti itu. Bahkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahkan jika pendapatnya belum matang. Kemudian seorang ahli psikologi lintas benua juga menjelaskan bahwa sebenarnya orang Asia itu
lebih baik dibandingkan orang Amerika dalam berinteraksi, karena orang Asia itu lebih matang jika dibandingkan dengan pengungkapan dari sebuah ide atau argumentasinya. Mungkin hal umum atau yang baru saja terjadi, yang baru saja kita ketahui dari pandangan saya, Cina tidak terlalu banyak mempublikasikan atau mengiklan atau mempromosikan negaranya sendiri ketimbang bagaimana Amerika yang selalu menunjukkan bagaimana kualitas negaranya, padahal banyak di balik negara Amerika yang jauh lebih buruknya. Sedangkan Cina yang tidak begitu tersorot, kemudian dengan kemunculan seorang seorang yang selalu live streaming, waktu itu mengelilingi dunia dan kemudian sampai di Cina dan menunjukkan kepada dunia bahwa Cina jauh lebih maju daripada Amerika tanpa harus banyak mempromosikan, mengiklankan, dan juga menunjukkan berbagai hal yang menjadi keunggulannya seperti itu. Jadi tanpa berbicara pun atau tanpa menunjukkan diri sendiri kepada dunia pun, Cina dapat dinilai sendiri oleh kita sebagai penduduknya di luar bahwasanya Cina sepertinya jauh lebih baik daripada Amerika. Kemudian ada seorang ahli yang membuat peta dalam seluruh negara gitu ya. Jadi kelihatan bahwa dari warna benua Asia dan juga Amerika, di mana benua Asia berwarna abu-abu muda dan juga Amerika berwarna abu-abu tua, yang menunjukkan bahwa benua-benua Asia itu memiliki kepribadian yang introvert, sedangkan benua Amerika yang memiliki warna abu-abu tua memiliki kepribadian yang ekstrovert. Nah, tidak hanya dari itu saja, lanjut ke cerita bagaimana Mahatma Gandhi dapat dikatakan sebagai introvert yang bahkan selalu kita jadikan atau selalu kita kutip quotes-nya, di mana kisahnya ia pada saat itu memang seorang sangat pemalu, bahkan ketika di kelasnya pun ketika selesai belajar, setelah membaca banyak buku, kemudian selesai belajar dia buru-buru pulang karena tidak ingin bertemu atau berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dia takut hantu, takut orang juga gitu untuk berinteraksi seperti itu. Jadi lebih banyak mengurungkan diri, lebih banyak menyendiri. Kemudian memang pendiam juga gitu, tidak terlalu banyak bicara. Sampai pada ketika ia memutuskan untuk pergi ke Inggris, sedangkan ia terikat dengan sistem kastanya di negara sendiri, bahwasanya ia tidak boleh memakan daging, dan ia berjanji kepada ibunya ketika pergi ke Inggris bahwasanya ia tidak akan memakan daging ketika pergi ke sana. Lalu ketika di sana ia bersekolah hukum, kemudian merasa bahwa sistem kasta ini seharusnya tidak ada. Lalu boom, di sana kelompok atau orang-orang yang sebelumnya berada di pihak Mahatma Gandhi menjadi terbelah menjadi dua. Ada yang memang terus mengikutinya setelah keputusannya atau setelah apa yang dikatakannya itu. Ada juga banyak orang yang meninggalkannya atau justru mengucilkannya karena mengucapkan bahwa kasta itu tidak seharusnya ada. Hal tersebut menjadi sebuah keberanian Mahatma Gandhi dalam berbicara atau mengungkapkan pendapatnya setelah ia beberapa tahun sebelumnya dicap sebagai seorang pendiam atau tidak banyak berbicara seperti itu. Nah, namun beberapa orang memiliki keberuntungan atau merasa bersyukur ketika
ia diberi kepribadian yang introvert ketika sebelumnya ia menjadi pemalu, tidak berani untuk berbicara, bahkan sering menyendiri, menghindar dari manusia, enggan untuk berinteraksi, yang kemudian introvert itu sendiri menjadi lebih baik ketika ia menyadari bahwa hal tersebut dapat menolongnya ketika ia menyadari banyak hal bahwa bersosialisasi itu ternyata penting, bahkan harus gitu. Jadi dari pandangan saya sendiri pun memang untuk cara berkomunikasi itu sendiri baik secara verbal maupun menggunakan perasaan itu seorang introvert bisa lebih peka daripada seorang ekstrovert. Jadi seorang introvert itu lebih memikirkan perasaan orang lain ketika ia berinteraksi. Jadi memiliki batas-batas tertentu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab ke-8 ini, minggu ke-8 juga. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.